Anda pahami, sehingga nanti pada waktu Anda beraktivitas, Anda memahami bahwa, oh, memilih perusahaan ini dengan pertimbangan yang baik, terlebih di dalam mempertimbangkan apa yang atau konsekuensi apa yang muncul dengan adanya bentuk perusahaan itu. Banyak orang yang memilih bentuk perusahaan hanya karena tren, ya pokoknya yang penting PT, gitu. Nah, hal-hal seperti itu harapannya tidak terjadi, sehingga sekali lagi kita memilih karena kita tahu apa yang ada di dalam masing-masing bentuk perusahaan itu, sehingga kita memilih dengan pertimbangan yang rasional. Oke, Mas Mbak, sebelum kita lanjut, apakah ada sesuatu yang mungkin perlu diskusikan? Apa yang kemarin kita sudah pelajari bersama? Oke, silahkan Mas Mbak, kalau ada. Di awal saya sudah sampaikan bahwa Anda yang mengalami dunia praktek, Anda yang punya pengalaman tentang hal-hal yang terkait dengan dunia usaha, maka kalau ada sesuatu yang mungkin perlu diskusikan, disilahkan. Oke, silahkan Mas Mbak. Di catatan saya masih ada beberapa teman yang sama sekali belum ada aktivitas, oleh karena itu saya minta untuk diperhatikan, sehingga poin Anda, karena pada akhirnya dosen harus memberikan nilai dan komponen penilaiannya sudah jelas. Oke, silahkan Mas Mbak. Sepi. Oke, yuk kita foto bersama dulu. Silahkan on cam semua yuk Mas Mbak, yuk. Gusmi, Koni, Elisa, Marcelinus, Daniel, Sasa, Robertus, Saudara Koni, apakah Anda dengar suara saya? Saudara Koni Antono, apakah Anda dengar suara saya? Pak, maaf Pak, itu saya dua device Pak, punya saya lagi Zoom yang di laptop error, jadi saya pakai HP. Yang satunya itu yang Koni itu nama saudara saya. Oke, ya, yang penting sudah. Daniel, apakah Anda dengar suara saya? Daniela Haritosa, apakah Anda dengar suara saya? Daniela Haritosa, apakah Anda dengar suara saya? Belum masuk ya. Saudara Erna Melinda, apakah Anda dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke. Mbak, kemarin kita bicara tentang bentuk perusahaan, ya. Kalau Anda diminta untuk memilih, gitu ya, memilih bentuk perusahaan apa Mbak yang Anda pilih, Mbak? Yuk, Mbak. Maaf Pak, kemarin
Kita baru terakhir tuh sampai di fungsi bea materai, Pak. Hari ini mau masuk ke perusahaan. Justru itu saya akan bertanya untuk masuk ke pembicaraan tentang bentuk perusahaan. Maka saya tidak akan ini. Tadi di pengantar jelas ya. Maka pertanyaannya kan memilih itu, nah kan gitu kan. Nah, maka pertanyaannya adalah kalau Anda diminta mau membentuk perusahaan, diminta untuk memilih bentuk, maka bentuk apa yang Anda akan pilih? Kan Anda ngerti macam-macam bentuk gitu ya. Maka pertanyaannya kan sederhana, kita milih bentuk apa itu? Oke, Asahra, apakah Anda dengar suara saya, Mbak? Ya, bagaimana Pak? Silahkan, kira-kira Anda bentuk apa? Anda milih yang mana atau milih bentuk apa, Mbak? Mungkin kalau dari yang baru saya baca-baca kan dari CV, Pak. Mungkin bentuk CV. Oke, terlepas dari apa namanya bentuk yang Anda pilih gitu ya, tetapi kita bisa membayangkan gitu ya, membayangkan begitu banyak pilihan dan seringkali orang memilih tanpa pertimbangan karena tren ya, seperti apa namanya apa yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja, maka kemudian orang banyak yang berbondong-bondong milih PT perorangan, tetapi tanpa ada pertimbangan yang matang. Nah, maka saudara sekalian, ini nanti kita bicara tentang bentuk perusahaan, maka kita akan mencoba memahami masing-masing karakter yang khas pada masing-masing bentuk. Ya, yang detail enggak usah, tetapi Anda mesti ngerti, oh kalau firma begini, kalau CV begini, kalau PT begini. Sehingga dengan Anda memahami itu, kalau nanti Anda mau mendirikan perusahaan atau Anda bekerja dalam satu perusahaan, maka Anda ngerti posisi masing-masing orang, posisi masing-masing pemegang saham, posisi masing-masing pemodal. Ya, jadi kalau misalnya pada suatu PT, Anda bekerja pada suatu PT, Anda tidak pernah terikat sama sekali dengan para pemegang saham, sekalipun dia bosnya katanya begitu, tapi Anda tidak ada hubungan hukum sama sekali. Hubungan hukum Anda sebagai pegawai di situ hanya kepada direksi. Ya, pemegang saham tidak punya kewenangan apapun untuk menegur Anda. Jadi kita mencoba melihat, nanti kita akan bicara masing-masing itu dalam konteks seperti itu. Kalau Anda harus memilih, Anda ngerti kenapa milih ini. Kalau kemudian Anda bekerja di satu perusahaan, maka kemudian Anda ngerti posisi Anda, siapa yang punya hubungan hukum dengan Anda, karena seringkali dan banyak kali bahwa begitu banyak mekanisme kerja di satu perusahaan yang tidak semestinya. Pemegang saham mencampuri urusan aktivitas bisnis itu jelas itu keliru. Tetapi itu benar kalau kita bicara tentang CV, bicara tentang firma. Tapi pada PT jelas tidak. Oke, jadi saya bertanya dalam konteks untuk memposisikan kita. Seringkali kita memilih hanya soal tren. Anda tahu ya, teman-teman yang punya tugas untuk cipta kerja itu jelas sekali, dan saat ini banyak itu PT perorangan. Tapi pertanyaannya, apa yang kemudian mereka dapatkan dengan itu? Oke, maka saudara sekalian, kita akan mendiskusikan tentang masing-masing bentuk ini, maka kemudian
setelah itu kita mesti ngerti, oh pada firma begini, CV begini, PT begini. Jelas Mbak Mas ya? Oke, maka kemudian sekarang mulai dari dari yang awal dulu, silahkan siapa yang mau omong topik 1, topik 2, topik 1 dulu. Ada 2 kelompok di sini, silahkan siapa yang akan menyampaikan. Yuk, Mas, Mbak. Siapa yang ada? Apakah ada yang masuk topik 1? Kalau tidak ada, ya memang kita sweet aja. Ada yang masuk hari ini topik 1? Kami, Pak. Oke, silahkan, Mbak. Jadi 2 teman, 2 kelompok, masing-masing nanti menyampaikan sehingga kalau di kelompok 1 sudah diungkapkan secara jelas, ya sudah, kita skip aja. Kelompok berikutnya memberikan tambahan penjelasan gitu. Oke, silahkan Mbak, ditayangkan boleh. Mungkin Willem bisa bantu share screen. Oke, silahkan. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Jadi, saya di sini bersama teman saya, yaitu Giraldus Willem dengan NIM 202114006. Saya sendiri Hilgard Angelina Jacqueline Mentari dengan NIM 202114047. Jadi di sini kami akan membahas berkaitan dengan perusahaan perorangan. Mungkin Willem bisa mulai presentasinya. Oke, terima kasih kesempatannya, Kak. Oke, teman-teman, kita akan mulai dengan apa sih perusahaan perseorangan itu. Nah, perusahaan perseorangan itu adalah perusahaan yang mana dibentuk oleh perorangan dan semua tanggung jawab pengelolaannya itu dikelola oleh perseorangan. Nah, perseorangan di sini dalam konteksnya bisa lebih luas ya, teman-teman. Bisa keluarga atau keluarga besar. Jadi, inti dari pengertian perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang modalnya pengelolanya adalah orang pribadi atau keluarga. Nah, itu untuk secara umumnya seperti itu. Lalu, untuk menurut para ahli sendiri, perusahaan perseorangan, kalau dari itu merupakan ada 3 yang kami ambil perusahaan perseorangan dari para ahli yang dari kami lihat. Itu yang pertama dari Murtadisme dan yang memberikan pengertian bahwa perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang mana modalnya itu dimiliki oleh orang pribadi atau keluarga yang tanggung jawabnya juga sepenuhnya ditanggung oleh orang tersebut atau keluarga tersebut. Lalu untuk yang kedua, ini kami ambil dari ahli yaitu Basista yang mendefinisikan perusahaan perseorangan itu hampir sama, yaitu perusahaan yang mana modalnya, tanggung jawabnya itu tidak terbatas atau hanya dimiliki oleh seorang saja. Lalu untuk yang kedua itu kami ambil dari kata yang itu mendefinisikan perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang pengelolanya modalnya itu dimiliki oleh seseorang dan tanggung jawabnya tidak terbatas. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga, teman-teman. Nah, lalu apa yang menjadi ciri dari perusahaan perseorangan? Yang pertama, itu proses pendirian relatif mudah. Itu pula dalam pembubarannya, teman-teman. Karena kita tahu bahwa perusahaan perseorangannya adalah milik pribadi, ya, cenderung milik pribadi, maka tidak memiliki prosedur yang terlalu ketat dalam proses pendirian maupun pembubaran. Yang mana itu diserahkan kepada
sang pemilik perusahaan. Lalu yang kedua, pemilik perusahaan adalah pribadi atau keluarga. Ini sempat segera disinggung oleh kelompok yang mana pemilik perusahaan itu kecenderungan adalah orang pribadi dan keluarga. Itu yang menjadi ciri dari perusahaan perseorangan. Lalu ciri berikutnya adalah tugas dan tanggung jawab tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas, teman-teman? Karena ini dioperasikan oleh keluarga atau pribadi, maka operasional dalam perusahaan tersebut juga ditetapkan secara individu atau tidak terlalu terikat dengan regulasi atau hukum yang sedang berlaku. Lalu yang keempat, modal yang digunakan dalam pembangunan usaha tidak terlalu besar. Nah, mungkin ini akan menyinggung tentang UKM, teman-teman. Nah, UKM itu juga tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Nah, karena memang taraf dari perusahaan perseorangan ini itu masih relatif kecil, tidak seperti perusahaan-perusahaan CV maupun PT. Lalu yang kelima, keberlangsungannya tergantung pada pemiliknya. Nah, keberlangsungan sebuah usaha perseorangan itu tergantung pada pemiliknya atau pendirinya, teman-teman. Sangat fleksibel, tidak terikat dengan aturan. Lalu yang keenam, sistem pengelolaan perusahaan tergantung pada pemilik. Kembali pada poin yang kedua, teman-teman, karena perusahaan ini dimiliki oleh pribadi atau keluarga, maka sistem pengelolaannya pun dalam keuangan atau itu bisa lebih fleksibel. Oke, yang ketujuh, itu keuntungan yang diperoleh relatif kecil. Nah, karena ini dimiliki oleh pribadi dan keluarga, maka keuntungan itu tidak terlalu signifikan, teman-teman. Itu untuk ciri yang ketujuh. Lalu untuk yang berikutnya, nah, untuk yang berikutnya, ini lihat ya. Berikutnya berkaitan dengan jenis-jenis usaha perorangan. Jadi di sini ada dua bentuk atau dua jenis perusahaan perorangan. Yang pertama itu usaha berizin, yang kedua itu usaha tidak berizin. Pertama kita kenal terlebih dahulu berkaitan dengan usaha berizinnya. Jadi perusahaan perorangan berizin itu berarti harus memperoleh surat izin aktif sesuai bidang yang digeluti oleh sebuah perusahaan atau harus digeluti oleh perusahaan tersebut. Nah, sebagai contoh, jika sebuah perusahaan perorangan bergerak dalam bidang perdagangan, maka harus memperoleh tanda daftar usaha perdagangan atau TDUP. Lalu untuk usaha tidak berizinnya itu berkaitan dengan bagaimana perusahaan perorangan itu tidak berizin atau tidak memerlukan izin seperti pedagang kaki lima, seperti itu. Berikutnya kita masuk pada syarat-syarat. Jadi di sini syarat-syarat perusahaan perorangan ada beberapa hal, yaitu 3, di mana yang pertama itu syaratnya harus pemilik atau wirausaha harus memiliki atau menemukan sumber modalnya. Jadi di sini pemilik atau wirausahawan tersebut itu sebelum memulai usahanya itu harus mencari sumber terlebih dahulu, yaitu sumber modal, karena di mana-mana namanya sebuah usaha atau perusahaan tersebut itu harus memiliki modal terlebih dahulu baru bisa menjalankan usaha tersebut. Lalu syarat yang kedua itu memperhatikan poin-poin yang diperlukan untuk menyusun pembukuan. Jadi poin-poin tersebut itu yang pastinya berkaitan dengan pembukuan. Lalu yang ketiga itu selalu memperhatikan pembayaran pajak terhadap jenis pajak yang harus dibayar. Jadi di sini kita diingatkan bahwa ketika kita sudah membangun sebuah usaha atau perusahaan di suatu daerah atau suatu negara yang pastinya memiliki pajak, maka kita tidak boleh melupakan kewajiban kita, yaitu membayar pajak. Berikut kita masuk pada bagaimana cara mendirikan perusahaan perorangan. Jadi di sini kami menyiapkan 5 cara atau 5 tahap bagaimana kita harus mendirikan perusahaan perorangan, dalam artian sebelum mendirikan perusahaan tersebut, kita bisa melakukan cara-cara tersebut. Yang pertama, menyiapkan akta pendirian sebagai tanda bahwa perusahaan memiliki kekuatan hukum. Jadi di sini dalam arti perusahaan kita itu di bawah naungan hukum, dan pastinya kita juga harus patuh terhadap hukum, karena
jikalau suatu saat nanti perusahaan kita itu memiliki masalah atau terkena masalah, maka kita bisa melibatkan hukum dalam menyelesaikannya. Lalu yang kedua itu menyiapkan surat izin tempat usaha yang menerangkan bahwa lingkungan sekitar di tempat didirikan perusahaan tidak merasa terganggu terhadap usaha tersebut. Jadi yang paling penting juga ini, karena hal ini juga dapat memberi dampak atau efek yang cukup signifikan terhadap usaha kita, di mana lingkungan sekitar kita itu bisa menjadi penilai apakah usaha kita itu cocok atau tidak, atau apakah masyarakat tersebut itu memerlukan usaha kita atau tidak, seperti itu. Lalu yang ketiga, menyediakan surat izin usaha perdagangan sebagai bukti izin operasional. Jadi ini kurang lebih seperti poin 1, namun ini lebih berkaitan dengan surat izin usahanya. Lalu yang keempat, diharuskan memiliki NPWP. Jadi seperti yang kita sudah pelajari juga di materi perpajakan, NPWP ini sangat penting untuk bagi seseorang atau wajib pajak yang berpenghasilan, seperti itu. Lalu yang kelima itu menyiapkan nomor induk berusaha. Jadi nomor induk berusaha ini harus disiapkan sebagai tanda juga bahwa kita itu memiliki usaha. Itu. Berikutnya. Jadi teman-teman, berikut ini ada beberapa contoh perusahaan perorangan yang bisa kami cantumkan. Namun ada juga beberapa contoh perusahaan perorangan yang bisa teman-teman telusuri lewat googling seperti itu. Berikutnya. Jadi berikutnya itu berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan. Jadi namanya suatu bentuk perusahaan itu pastinya tidak luput ya teman-teman dari kekurangan atau kelebihannya. Nah, begitupun dengan perusahaan perorangan ini. Jadi perusahaan perorangan ini memiliki beberapa kelebihan juga kekurangan. Jadi pertama kita akan bahas berkaitan dengan kelebihannya. Kelebihan dari perusahaan ini yaitu usaha lebih mudah dibentuk dan dibubarkan. Seperti yang sudah dijelaskan juga pada ciri-cirinya, bahwa usaha ini kan dimiliki oleh seorang atau keluarga. Jadi untuk dibentuk dan dibubarkan itu sangat mudah karena tidak perlu mempertimbangkan berbagai macam hal yang pastinya dapat memberi kerumitan atau tidak bersifat fleksibel seperti itu. Lalu yang kedua itu manajemen atau pengelolaannya itu luwes, dalam arti pemilik bebas dalam mengatur perusahaannya. Jadi karena ini milik seseorang atau individu atau keluarganya, jadi segala sesuatunya diatur dengan sendirinya itu. Lalu yang ketiga itu bekerjanya sederhana. Jadi bentuk kerjanya itu sederhana, mengapa? Karena ini hanya melibatkan beberapa orang saja seperti individu yang sebagai pemiliknya dan juga keluarganya. Seperti itu. Kalaupun memerlukan beberapa pegawai itu tidak sangat urgen atau bisa bersifat opsional seperti itu. Lalu yang keempat itu semua rahasia bisa terjamin. Jadi karena ini bersifat kekeluargaan, sudah pasti dalam keluarga itu segala sesuatu berkaitan dengan kerahasiaan itu pasti terjamin karena rasa kepemilikannya seperti itu. Lalu kelima itu semua keuntungan dimiliki sendiri. Jadi karena ini milik pribadi atau individu atau perorangan, jadi segala bentuk keuntungan yang dihasilkan dari usaha atau operasionalnya itu dimasukkan dalam kepemilikan individu tersebut. Lalu berkaitan dengan kekurangan atau kelemahannya, yang pertama itu tanggung jawab tidak terbatas atau dipikul sendiri oleh pemiliknya. Jadi karena ini dikelola sendiri, maka tanggung jawab terhadap segala sesuatu kegiatan terkait dengan perusahaan tersebut itu pastinya harus ditanggung oleh pemiliknya. Maka di sini pasti dituntut rasa tanggung jawab dari pemilik tersebut agar perusahaannya itu atau usahanya itu bisa berjalan dengan baik dan pastinya tidak merugikan. Lalu yang kedua, kelangsungan usaha tidak terjamin hidupnya. Jadi dalam arti ini tuh lebih kepada sewaktu-waktu itu mengalami kesulitan, bahkan mungkin bangkrut seperti itu. Jadi kelangsungan usahanya itu tidak begitu terjamin.
karena modalnya itu hanya dari individu tersebut. Lalu yang ketiga, kesulitan dalam mencari atau menambah modal. Jadi karena modalnya itu biasanya itu berasal dari keluarga ataupun dari tabungan individu tersebut, jadi mencari atau menambah modal itu agak sulit karena perusahaan perorangan juga kan perusahaan yang dalam bentuk kecil. Jadi terkadang beberapa badan atau lembaga penyedia pinjaman itu agak sulit untuk memberikan modal karena dengan perkiraan atau dengan keraguan bahwa usaha tersebut itu masih kecil dan akan sulit untuk mengembalikan modalnya beserta bunganya. Lalu yang keempat itu kemampuan untuk mengatur dan mengelola perusahaan itu terbatas. Jadi ini mungkin lebih berkaitan dengan operasionalnya yang terbatas karena lingkup perusahaannya itu kecil. Seperti itu. Next. Oke, saya kira sekian presentasi dari saya dan teman saya, Willem. Jikalau ada mungkin pertanyaan atau masukan, kami berkenan untuk menerima. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, bagus. Terima kasih. Sudah komplit sekali. Saya tidak akan buka pertanyaan dulu, nanti gitu ya. Saya minta tolong teman-teman yang mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silahkan. Tapi saya minta tolong ditambahkan oleh kelompok berikutnya. Ada satu hal yang menarik yang tadi secara eksplisit, implisit sudah, tapi secara eksplisit belum tegas disampaikan. Maka saya minta penandasan, Saudara Anastasia dan Agustina. Apakah Anda hadir hari ini? Agustina hadir, Pak. Tapi yang Anastasia kayaknya nggak tahu, Pak. Ada atau enggak? Oke, Anastasia, apakah Anda hadir hari ini? Oke, tidak, tolong Mbak yang tidak semua ya, karena relatif sama, hanya yang poin yang slide 10 itu penting, minta tolong ditandaskan Mbak, slide 10. Benar Pak, saya share screen. Ya, yang Mbak Anastasia tadi Mas. Oh. Mbak Anastasia dan Mbak Agustina. Tadi yang Mas Willem dan Mbak Birgit sudah oke, sudah cukup komplit, tapi ada satu hal yang saya rasa baik ditadaskan oleh Mbak Anastasia dan Mbak Agustina di slide Anda nomor 10, Mbak. Ya Pak, sebentar. Saya izin share screen ya Pak. Ya. Ini kayaknya background Anda di kampus, Mbak? Iya, Pak. Sudah boleh ya? Boleh, Pak. Nah, kalau kuliah langsung boleh juga? Masih belum tahu, Pak. Begitu. Tapi di kampus ya. Ini saya tak lihat kok background-nya Mbak Alfonsa dan Mbak Sarah juga di kampus juga ya? Iya, Pak. Oke, gila. Oke, yuk silahkan Mbak. Ya Pak, sebentar. Gimana? Sebentar Pak, ini saya mau share screen-nya Pak. Apakah sudah terlihat Pak? Oke, sudah. Yang slide 10 itu penting sekali dan itu menjadi sesuatu yang bisa kita pegang begitu ya, untuk menambahi apa yang disampaikan oleh Mas Willem dan Mbak Ira tadi. Oke, silakan Mbak. Saya presentasi dari awal ya Pak? Atau nggak usah, kan relatif sama ya. Oh iya. Oke, tapi minta penandasan di slide 10 itu. Bentar. Maaf Pak, tadi yang di tempat Hilgard, slide 10-nya yang tentang apa ya Pak? Enggak, slide Anda, slide nomor 10. Ya. Baik, oh ya, yang ini.
Nah, ini menjadi penting ya, selain yang tadi sudah disampaikan Mbak Gilda dan tadi, tapi ini penting. Saya minta untuk ini ditandaskan. Oke. Jadi di sini yang dari PPT kelompok kami ada bagian tanggung jawab pemilik perusahaan perorangan. Jadi di dalam perusahaan perorangan atau perusahaan dagang tidak terdapat pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan perusahaan. Sehingga utang perusahaan berarti pula utang pemiliknya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seluruh harta kekayaan pemilik menjadi jaminan bagi semua utang perusahaannya. Oleh karena itu, pemilik perusahaan perorangan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Oke. Jadi jelas sekali ya, Mas Mbak, bahwa apa yang disampaikan di slide nomor 10 kelompok 1 Mbak Agustina ini, bahwa pada perusahaan perorangan yang ini itu tidak ada pemisahan harta kekayaan pribadi. Ya, meskipun ini orang sudah tahu, tapi ini menjadi penting karena apa? Nanti kita bicara, ada teman-teman yang bicara tentang PT yang PT pribadi, PT perorangan, itu bedanya nanti akan di sini ini. Kalau pada perusahaan perorangan ini itu tidak ada pemisahan harta kekayaan. Tapi kalau PT perorangan nanti kita lihat. Oke, gitu ya Mbak. Terima kasih tambahannya. Dan kita akan lanjut bahwa kalau dari aktivitas usahanya kayak begitu, pemodalnya perorangan. Nah, bagaimana kalau pemodalnya itu lebih dari satu orang dari sumber yang berbeda? Maka kita kenal dengan yang namanya partnership. Kalau ini individual, dan kemudian bagaimana kalau ada joint modal? Maka kita masuk ke firma. Firma seperti apa, CV seperti apa, itu bedanya ya 11-12 saja, tipis-tipis sekali bedanya, dan kemudian nanti kita lihat kalau badan hukum seperti apa. Oke, silahkan. Oke, terima kasih Mbak. Ini saya stop share Pak. Oke, ya. Silahkan berikutnya yang CV, apakah ada yang masuk? Silahkan kalau ada. Kok CV, sorry, Firma dulu, silahkan Mas Mbak. Saya dan Jesslyn akan presentasi, Pak. Oke, silahkan Mbak. Saya izin share screen ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, Pak Kastowo dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 12 dengan penyusun saya sendiri, 20004 Jessica Kristanti Santoso sebagai pemateri pertama, dan teman saya 20036 Jesslyn Alvina Sarumaha sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan menjelaskan mengenai firma. Sebelumnya, kita ketahui apa sih firma itu. Jadi menurut Profesor Sukardono, firma adalah suatu perikatan perdata yang khusus. Kekhususannya menurut pasal 16 KUHD ada 3 unsur mutlak, yaitu menjalankan perusahaan, yang kedua dengan pemakaian nama bersama, dan yang ketiga tanggung jawab tiap sekutu mengenai seluruh perikatan dengan firma. Next. Lalu ini menurut yang pasal 16 dan 18 KUHD, teman-teman bisa nanti dibaca aja langsung, nanti kami akan share PPT kami.
Lalu tujuan dari firma sendiri untuk memperluas usaha dan menambah modal agar lebih kuat dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Nah, perusahaan firma ini bisa kita jumpai seperti perusahaan penerbitan, perusahaan dagang, perusahaan jasa, kantor-kantor konsultan hukum, dan akuntansi publik. Lalu di dalam firma sendiri ada satu macam sekutu. Nah, ini disebut dengan sekutu komplementer atau firman. Jadi, menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga sehingga tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Next. Keuntungan dan kerugian dalam persekutuan firma ini diatur di dalam pasal 1633 sampai dengan pasal 1635 KUH Perdata yang mengatur pembagian keuntungan dan kerugian yang diperjanjikan dan yang tidak diperjanjikan di antara para sekutu. Dari ciri-ciri perseroan firma sendiri ini ada 11 ya teman-teman. Jadi yang pertama, anggotanya biasanya sudah saling mengenal atau percaya. Terus yang kedua, modal perusahaannya 100% dimiliki WNI dan bersumber dari para pendiri firma yang merupakan WNI. Yang ketiga, perjanjian firma dapat dilakukan di hadapan notaris maupun di bawah tangan. Yang keempat, memakai nama bersama dalam kegiatan usaha. Yang kelima, adanya tanggung jawab dan risiko kerugian yang tak terbatas. Dan yang keenam, apabila terdapat hutang tak berbayar, maka pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi. Next. Yang ke-7 sampai 11 nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Lanjut. Oke, ini karakteristik dari perseroan firma itu ada 5. Yang pertama adalah mutual agency atau saling mewakili. Jadi setiap anggota dalam menjalankan usaha firma itu merupakan wakil dari anggota firma yang lain. Kalau ada salah satu seorang anggota beroperasi dalam bidang usaha firma, maka secara tidak langsung anggota tersebut juga mewakili anggota firma yang lain. Yang kedua adalah limited life atau umur terbatas. Jadi firma ini didirikan oleh beberapa anggota yang memiliki umur terbatas. Jika ada anggota yang keluar, berarti firma tersebut dinyatakan bubar secara hukum, dan kalau ada anggota baru yang bergabung, firma itu masih dinyatakan beroperasi. Yang ketiga adalah unlimited liability atau tanggung jawab terhadap firma tidak terbatas. Yang dimaksud tanggung jawab di sini itu adalah tanggung jawab atas hutang tidak terbatas pada kekayaan yang dimiliki firma saja, tetapi juga harta milik pribadi anggota firma. Jika dalam keadaan tertentu, firma memiliki hutang pada kreditur dan firma tersebut tidak mampu membayar karena jumlah kekayaan tidak mencukupi, maka kreditur tersebut berhak menagih kepada para anggota firma sampai dengan harta milik pribadi para sekutu firma. Yang keempat adalah ownership of an interest in a partnership, bahwa kekayaan setiap anggota yang sudah ditanamkan dalam firma merupakan kekayaan bersama dan tidak dapat dipisahkan secara jelas. Lalu yang terakhir, karakteristiknya adalah participation in partnership profit. Jadi laba atau rugi sebagai hasil operasi dari firma akan dibagikan kepada setiap anggota firma berdasarkan partisipasi para anggota dalam firma. Next. Nah, klasifikasi dari pendirian firma ini ada 3. Yang pertama, kalau kecil, itu modalnya dan yang ditempatkan dan disetor di atas 50 juta sampai dengan 500 juta. Yang kedua adalah menengah, itu dengan modal ditempatkan dan disetor di atas 500 juta sampai dengan 10 miliar. Dan yang ketiga, itu adalah pendirian firma klasifikasi besar. Modal yang ditempatkan dan disetor di atas 10 miliar. Next. Untuk syarat mendirikan firma sendiri, yang pertama tidak melanggar hukum, kedua tidak bertentangan dengan norma susila, yang ketiga tidak mengganggu ketertiban umum, keempat mengedepankan ketertiban umum, dan terakhir bertujuan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri kedua. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya.
Untuk selanjutnya kita masuk ke cara mendirikan firma. Untuk mendirikan perusahaan firma ini dibutuhkan minimal 2 orang sebagai pendiri perusahaan dengan syarat WNI dan jabatan direktur. Untuk prosedur mendirikan perusahaan firma ini dapat diajukan secara para pendiri bersama-sama atau memberikan kuasa kepada salah satu pendiri dan atau memberi kuasa pada orang lain untuk mengajukan permohonan akta pendirian firma kepada notaris. Nah, sebelum membuat permohonan akta pendirian firma itu, terdapat berbagai persiapan untuk mendirikan firma. Yang pertama dari data para pendiri firma, 2 nama perusahaan, tempat dan kedudukan perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan, serta kegiatan usaha, susunan pengurus firma, dan juga melampirkan surat kuasa jika permohonan itu dikuasakan kepada orang lain. Nah, lalu setelah melakukan berbagai persiapan itu, selanjutnya ada berbagai proses untuk mendirikan firma. Yang pertama itu proses akta pendirian firma. Dalam proses ini dibuat dan ditandatangani oleh notaris yang berwenang, serta dibuat dalam bahasa Indonesia. Lama prosesnya itu 1-2 hari kerja. Untuk persyaratannya dari melampirkan data pendirian perusahaan hingga memberikan surat kuasa jika dikuasakan kepada orang lain. Untuk yang kedua, proses surat keterangan domisili perusahaan. Dalam permohonan ini, surat keterangan domisili perusahaan diajukan kepada kepala kantor kelurahan setempat sesuai alamat kantor perusahaan itu. Untuk lama prosesnya itu 2 hari kerja. Persyaratannya dari fotokopi KTP para pendiri firma hingga fotokopi PBB tahun terakhir yang berdomisili di suatu ruko. Selanjutnya, proses NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Dalam permohonan pendaftaran wajib pajak badan perusahaan ini diajukan kepada kepala kantor pelayanan pajak sesuai dengan keberadaan domisili suatu perusahaan itu untuk mendapatkan kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak. Lama prosesnya itu 2 hari kerja. Persyaratannya dari melampirkan bukti PPN atau sewa gedung hingga melampirkan bukti kepemilikan atau sewa atau kontrak tempat usaha. Untuk yang keempat, pendaftaran ke pengadilan negeri. Permohonan ini diajukan ke kantor pengadilan negeri setempat. Lama prosesnya 1 hari kerja. Persyaratannya dengan melampirkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak dan juga salinan akta pendirian firma. Untuk yang selanjutnya, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Permohonan SIUP ini diajukan kepada Dinas Perdagangan Kota atau Kabupaten dengan golongan menengah dan kecil, serta Dinas Perdagangan Provinsi dengan golongan SIUP besar. SIUP menengah dan kecil serta SIUP besar ini perbedaannya hanya dari jumlah kekayaan modal, yaitu SIUP besar hingga lebih dari 10 miliar rupiah yang sudah dijelaskan oleh Jessica tadi di awal. Lalu lama prosesnya itu 10 hari kerja. Persyaratannya dari pas foto direktur utama pimpinan perusahaan hingga SITU atau HO untuk jenis kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan adanya SITU berdasarkan undang-undang. Untuk selanjutnya, tanda daftar perusahaan atau TDP. Permohonan pendaftaran ini diajukan kepada pendaftaran perusahaan yang berada di kota atau kabupaten dinas perdagangan. Lama prosesnya 14 hari kerja. Persyaratannya dari fotokopi KTP para pendiri firma hingga surat keterangan dari pemilik gedung. Lalu dalam pendirian perusahaan firma itu bisa terjadi suatu pembubaran perusahaan firma. Nah, penyebabnya itu bisa dari yang pertama, jangka waktu firma telah berakhir sesuai dengan yang ditentukan dalam akta pendirian. Yang kedua, adanya pengunduran diri dari sekutunya atau pemberhentian sekutunya. Yang ketiga, musnahnya barang atau
telah selesainya usaha yang dijalankan oleh persekutuan firma tersebut. Yang keempat, adanya kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu. Kelima, seorang sekutu meninggal dunia atau berada di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Lalu dalam perusahaan firma ini terdapat kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri itu yang pertama, jumlah modalnya relatif besar dari usaha perseorangan sehingga mudah untuk memperluas usahanya. Yang kedua, lebih mudah memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar yang merupakan gabungan modal dari beberapa orang. Yang ketiga, kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota dan semua keputusan diambil secara bersama-sama, sehingga keputusan itu menjadi lebih baik. Untuk yang keempat, tergabung atas alasan-alasan rasional. Yang kelima, perhatian sekutu yang sungguh-sungguh pada perusahaan. Yang keenam, prosedur pendirian relatif mudah. Untuk yang selanjutnya, kelemahan dari firma itu, yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas atas seluruh utang perusahaan. Kedua, pimpinan dipegang oleh lebih dari salah satu orang, sehingga memungkinkan timbulnya perselisihan di antara para sekutu. Yang ketiga, kesalahan seorang firma harus ditanggung secara bersama-sama. Yang keempat, kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin, sebab bila salah satu anggota keluar, maka perusahaan firma tersebut akan bubar juga. Yang kelima, utang usaha perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi para anggota firma. Untuk selanjutnya, contoh kasus dari perusahaan firma bisa dijelaskan oleh Jessica. Baik, di sini ada sebuah kasus firma hukum. Jadi awal mula dari kasusnya adalah PT Sumatra Partner LLC itu mau berinvestasi di Indonesia. Nah, ini merupakan perusahaan dari Amerika. Nah, dia tuh melakukan perjanjian dengan PT Bangun Karya Pratama Lestari untuk berinvestasi menyewakan 12 truk dengan seri CAT 773E. Lalu karena dia kan mau berinvestasi nih, dia tuh meminta pendapat hukum. Nama pendapat hukumnya ini adalah firma hukum ABNR. Lalu dari sarannya advokat dari ABNR ini, sebagai perusahaan asing, Sumatra Partnership tuh tidak perlu membeli 12 truk Caterpillar di Indonesia, tapi memberikan pinjaman senilai 2 juta US dollar kepada PT Bangun Karya untuk membeli truk tersebut. Nah, 12 truk ini akan dijaminkan secara fidusia untuk menjamin jika suatu waktu terjadi wan prestasi oleh PT Bangun Karya. Nah, dan selanjutnya tuh benar terjadi kalau PT Bangun Karya tuh nggak sanggup lagi membayar dan terjadi kredit macet. Terungkap jaminan fidusia tersebut terhadap 12 truk itu udah didaftarkan atas nama pihak lain, yakni Bank CIMB Niaga. Lalu kasus ini, fidusia ganda, seharusnya dihindari sejak awal jika advokat dari ABNR memberi opini yang tepat. Nah, penggugat yang Sumatra Partnership LLC itu menilai yang firma hukum ABNR ini lalai memberitahukan kepada Sumatra Partnership agar sebaiknya menunda pemberian dana kepada PT Bangun Karya, hingga mereka mendapatkan konfirmasi bahwa aset yang dijaminkan berupa 12 truk Caterpillar tidak pernah terdaftar dan untuk kepentingan kreditur lain. Lalu, advokat dari ABNR ini dinilai tidak melakukan usaha untuk mendapatkan konfirmasi. Dan selain fidusia ganda, PT Sumatra Partnership LLC itu juga mempersoalkan mengenai bank garansi yang digunakan oleh PT Bangun Karya. Jadi PT yang
bank garansi yang diterbitkan adalah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung senilai 2 juta US dollar itu diduga palsu. Oke Mbak, saya potong ya. Saya rasa cukup nanti untuk karena ini case-nya itu saya coba telusuri itu bukan soal firmanya, tetapi cukup ya poin-poin penting tentang firma tadi sudah disampaikan ya. Oke, terima kasih Mbak. Baik Pak, terima kasih. Saya memotong. Halo Mbak. Iya Pak. Oke. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke. Paparannya sangat komplit ya, dan saya lihat di paparan tadi ada poin-poin penting sekali yang saya minta untuk Anda perhatikan betul terkait dengan ciri tadi bahwa mereka itu bertanggung jawab secara bersama-sama, melakukan pengelolaan bersama. Kalau ada keuntungan mereka bagi bersama. Bahkan kalau kemudian ada kerugian, itu mereka juga punya peluang untuk membagi itu. Nah, berikutnya saya minta tolong kalau ada tambahan Mbak Anastasia Sophie, apakah Anda dan teman Anda Mas Elvina ada tambahan, silahkan Mbak kalau ada. Ada satu hal Pak yang ingin ditambahkan. Di share screen aja Mbak. Baik Pak, sebentar Pak. Di close dulu share screen-nya ya. Mbak Jesslyn, Mbak Jessica di close. Baik Pak, bentar ya Pak. Oke, silakan Mbak Anastasia. Sebentar Pak. Oh, belum muncul ya. Apakah sudah muncul, Pak? Oh, belum itu ya. Teman-teman yang lain sudah muncul atau saya khawatir kalau di tempat saya yang nggak bagus sinyalnya ini. Belum, Pak. Muncul, Pak. Saya juga belum. Coba di close dulu terus diulang, Mbak. Atau saya bantu Mbak. Sudah. Pak ini soalnya laptopnya nge-lag jadi kayaknya dia nggak bisa. Oke, ini saya bantu silahkan. Yang mana yang mau diomong?
Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Slide nomor berapa, Mbak, yang mau diberikan penegasan? Pak, ini di tempat kita tapi belum terlihat, Pak. Gitu. Iya. Punya saya apakah sudah terlihat, Mas, Mbak? Yang lain? Di saya sudah, Pak. Belum, Pak, di saya, Pak. Masih Anastasia Sophie. Belum, Pak. Ini atau Anda ini dulu, Mbak, Anda stop dulu. Mbak Anastasia Sophie, di stop dulu ininya apa, share screen-nya. Karena saya apa ngedrop dari sini tidak bisa ya. Ini soalnya dia laptopnya nge-lag, Pak, jadi nggak bisa stop share. Ini saya paksa di sini bisa terlihat. Atau gini aja, Mbak, Anda sampaikan, nggak usah apa share screen nggak apa, tapi poin apa yang menjadi perlu Anda apa tambahkan, silakan, Mbak. Mbak Alfonsa, Mbak Anastasia, ada yang mau Anda tambahkan? Iya, Pak, ini mau nambahin yang tentang jenis-jenis firma. Oke, gimana? Iya, Pak, jadi jenis-jenis firma itu ada 4 macam. Nah, yang pertama itu ada firma dagang, yaitu bergerak di industri perdagangan yang memfokuskan pada kegiatan jual beli barang. Yang kedua itu firma non-dagang atau jasa, yaitu firma ini memiliki fokus pada penjualan jasa berdasarkan keahlian. Yang ketiga itu firma umum. Firma ini setiap anggotanya memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan bertanggung jawab atas operasional serta utang piutang perusahaan. Yang terakhir itu ada firma terbatas, yaitu semua anggotanya tidak memiliki kekuasaan yang bebas dan penuh. Udah, Pak. Oke, saya dari apa yang disampaikan Mbak Alfonsa, ada yang saya saya coba untuk melihat ini minta tolong untuk dipegang ya, menjadi penting. Itu kalau tadi bicara tentang perusahaan perorangan itu ya hanya dia saja, satu orang, meskipun itu hartanya milik keluarga oke, tetapi yang tampil adalah satu orang sebagai pemodal. Kalaupun ada orang lain, tetapi ya tetap dia yang tanggung jawab dia. Nah, kalau kita bicara tentang firma itu sekurang-kurangnya 2 orang, ya 2 orang, tetapi mereka itu bertindak bersama-sama satu terhadap yang lain, itu saling mewakili. Artinya apa? Tadi yang disampaikan Mbak Jesslyn dan Mbak Jessica tadi, kalau satu orang melakukan perbuatan, maka yang lain, partner yang lain, firman yang lain juga terikat. Jadi bayangkan bahwa ini ada misalnya ada 10 orang, misalnya kita bersama-sama bersepuluh mendirikan aktivitas usaha, patungan masing-masing keluar duit, maka prinsipnya adalah kalau bicara tentang firma itu kita bersepuluh bareng-bareng bekerja. Dan kalau satu orang misalnya berbelanja modal untuk modal, maka semua orang itu ikut bertanggung jawab. Semua orang ikut terikat. Artinya apa? Kalau misalnya kita usaha fotokopi misalnya, di era fotokopi masa lalu masih bagus, dan kita bersepuluh itu ya giliran
kita operasionalkan bersama. Giliran kalau ada satu teman yang pergi ke toko merah untuk beli kertas, misalnya 50 rem, dan belum dibayar karena kita langganan, maka kalau misalnya tagihan itu datang, maka siapapun yang ada di situ ya harus melakukan pembayaran, bukan harus nunggu siapa kemarin yang belanja. Karena apa? Ini bertanggung jawab bersama, ya, melakukan aktivitas dengan nama bersama dan tanggung jawabnya bersama. Itu yang saya boleh tambahkan, Mbak, Mas. Dan karena firma itu beda-beda tipis dengan CV, maka kemudian saya minta tolong perhatikan, kalau tadi ini bicara tentang usaha perorangan berarti satu orang, kalau firma itu beberapa orang dan mereka bareng-bareng melakukan pengelolaan. Modalnya dari mereka semua dan mereka juga semua yang melakukan pengelolaan, melakukan pengurusan. Tanggung jawabnya ya tanggung jawab bersama, kalau ada utang ya utang bersama. Nah, maka kemudian ini ada model yang sedikit berbeda kalau kita bicara tentang CV. Oke, silahkan Mas, Mbak, siapa yang akan menyampaikan untuk CV? Apakah ada yang sudah hadir? Silahkan, siapa yuk? Kelompok saya, Pak. Oke, jadi silahkan Mbak Clara ya. Gatot bisa tolong share screen. Kelompok Clara dan Johannes Gatot ya. Iya, Pak. Oke, silahkan Mas, Mbak. Saya minta tolong teman-teman yang lain perhatikan dan kalau ada pertanyaan nanti tolong sampaikan. Saya mulai ya, Pak. Oke, silakan. Selamat pagi Pak Kastowo dan teman-teman. Terima kasih kesempatannya untuk kelompok saya ingin mempresentasikan hasil diskusi mengenai materi ketiga, yaitu perusahaan dengan bentuk CV. Sebelumnya, perkenalkan, saya Clara Putri dengan NIM 20001 dan teman saya Johannes Gatot dengan NIM 20009. Bisa lanjut. Kemudian ada pokok pembahasan kelompok kami yaitu pendahuluan dan pengertian mengenai CV, jenis-jenis CV, kemudian ciri-ciri CV, tujuan dibentuknya CV, dasar hukum CV, dan kelebihan kekurangan CV, kemudian unsur-unsur CV, ada persyaratan dan prosedur mendirikan CV, kemudian ada contoh perusahaan berbentuk CV. Lanjut. Persekutuan komanditer atau komanditer Vennootschap atau CV itu definisinya itu salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal tersebut yang dimiliki kepada dua orang atau lebih. Kemudian tujuannya agar tercapainya cita-cita bersama dengan tingkat keterlibatan masing-masing anggotanya berbeda. Kemudian dasar hukum CV itu tertuang pada pasal 19-21 KUHD, yaitu perseorangan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau yang disebut perseorangan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng atau keseluruhan, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Lanjut. Kemudian ciri-ciri CV itu ada beberapa. Yang pertama menjalankan usaha, yang kedua
didirikan oleh beberapa orang atau sekutu. Kemudian terdapat sekutu yang menjalankan usaha. Sekutu aktif itu komplementer, dan sekutu yang hanya memberikan modal atau pinjaman atau pelepas uang itu sekutu pasif atau yang disebut komanditer. Kemudian yang keempat itu terdapat sekutu yang menjalankan usaha berlaku tanggung jawab untuk seluruhnya atau tanggung renteng. Kemudian yang terakhir itu terhadap sekutu komanditer, tanggung jawab terbatas sebatas modal yang disetorkan. Lanjut. Kemudian di sini ada sekutu CV, itu ada sekutu komplementer yang berperan itu memberikan masukan berupa uang, barang, tenaga, atau pikiran. Kemudian memberikan nama pada perusahaan, melakukan pengurusan atau perikatan hubungan hukum dengan pihak ketiga, bertanggung jawab keluar mengatasnamakan CV, kemudian bertanggung jawab penuh sampai harta pribadi. Kemudian ada sekutu komanditer yang berperan itu memberikan masukan berupa uang atau barang. Tidak boleh memberi nama, tidak boleh melakukan pengurusan juga. Kemudian bertanggung jawab terbatas sebesar masukan yang sekutu komanditer setorkan. Lanjut. Kemudian ada jenis CV. Jenis CV dilihat dari perkembangannya itu ada 3, yaitu CV murni yang merupakan terdapat satu sekutu komplementer dan lainnya adalah sekutu komanditer. Ada CV campuran, yaitu berawal dari firma dan beralihnya tanggung jawab, kemudian tambahan modal dari pihak ketiga atau luar. Ada CV bersaham, yaitu CV mengeluarkan saham, namun saham tidak dapat diperjualbelikan dan saham berbeda dengan modal awal. Kemudian jenis CV dilihat dari hubungan dengan pihak ketiga. Ada CV diam-diam, merupakan hubungan keluar seperti firma. Sekutu internal tetap terdapat 2 sekutu. Kemudian ada CV terang-terangan, yaitu hubungan internal maupun keluar atau pada pihak ketiga, jelas sebagai CV. Kemudian publikasi keluar, jelas menggunakan identitas CV. Kemudian ada CV atas saham, yaitu CV mengeluarkan saham, namun saham tidak dapat diperjualbelikan, dan saham berbeda dengan modal awal. Lanjut. Kemudian ada kelebihan CV, yaitu yang pertama, prosedur pembentukan atau pendirian CV itu lebih mudah. Kemudian organ CV sederhana. Adanya fleksibilitas hak dan kewajiban para sekutu. Kemudian dapat mengikuti tender pada perusahaan maupun pemerintah. Kemudian akan dilanjutkan oleh Gatot. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Clara. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kekurangan dari CV. Dari kekurangan dari CV ini yang pertama adalah riskan terjadi konflik dan gesekan di antara anggota sekutu. Anggota sekutu dalam hal ini adalah anggota sekutu aktif dan anggota sekutu pasif. Anggota sekutu aktif itu bertindak dalam menjalankan perusahaan, kepengurusan, dan melakukan perjanjian atau hubungan dengan hukum dengan pihak ketiga. Sementara sekutu pasif itu hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam CV. Jadi dalam hal ini, sekutu pasif itu tidak turut dalam kepengurusan CV. Lalu yang kedua, sebagian sekutu memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Dalam hal ini yakni sekutu aktif atau komplementer yang berperan sebagai pelaku aktivitas perusahaan CV dibanding sekutu lainnya. Lalu yang ketiga, kemajuan atau kemunduran CV itu bergantung pada sekutu aktif atau komplementer sehingga kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Jadi, jika sekutu aktif ini merupakan orang-orang yang sangat kompeten, hal ini menjadi nilai plus. Namun, yang dikhawatirkan adalah perusahaan yang dijalankan oleh orang-orang yang tidak kompeten. Tentu hal ini memberikan risiko yang besar
terhadap keberlangsungan jalannya perusahaan. Lalu yang keempat, kerugian ditanggung secara bersama-sama. Dalam hal ini bisa jadi kelebihan, tapi juga bisa menjadi kekurangan CV. Jadi bagi persekutuan pasif, hal ini tentu jadi kerugian, karena dia harus merelakan modal yang ditangkan pada CV. Oh, yang kelima, tidak dapat dinyatakan pilot. Jadi dalam hal ini, sehingga apabila terjadi kerugian dan harta perusahaan itu tidak cukup untuk menanggung kerugian, maka sekutu aktif itu memiliki kewajiban untuk menanggung kerugian tersebut walaupun harus menggunakan harta pribadinya. Sementara sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanam di dalam CV tersebut. Oh, yang keenam, modal susah ditarik kembali. Jadi modal yang telah disetorkan pada CV itu sangat susah untuk ditarik kembali. Sehingga hal ini menjadi kekurangan dari suatu CV. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai unsur-unsur CV. Unsur CV yang pertama adalah unsur CV sebagai perkumpulan. Unsur CV sebagai perkumpulan dalam hal ini itu terbagi menjadi 4, yakni sebagai kepentingan bersama, sebagai kehendak bersama, mempunyai tujuan bersama, dan mempunyai kerjasama. Lalu yang kedua, unsur CV sebagai persekutuan perdata. Dalam hal ini dibagi menjadi 3, yakni sebagai perjanjian timbal balik, sebagai in-bank, dan sebagai pembagian keuntungan. Dan yang ketiga, unsur CV sebagai firma. Ini dibagi menjadi 3, yaitu untuk penjaringan perusahaan, lalu dengan nama, bersama atau firma, dan sebagai tanggung jawab sekutu yang sifatnya pribadi atau keseluruhan. Lalu yang keempat, unsur perusahaan atau persekutuan komoditer. Jadi dalam hal ini suatu persekutuan firma yang dibangun dengan suatu bentuk khusus di dalamnya itu di dalamnya adalah sekutu komoditer. Selanjutnya ada persyaratan dalam mendirikan CV. Yang pertama, itu perusahaan didirikan oleh minimal 2 orang dan dibagi menjadi sekutu aktif dan sekutu pasif. Lalu yang kedua, akta dari notaris yang dituliskan dalam bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, pendiri CV harus warga negara Indonesia atau WNI. Yang keempat, kepemilikan bisnis 100% dimiliki oleh pemilik WNI. Adanya kontribusi WNA itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, cara dan prosedur untuk mendirikan CV. Jadi cara yang pertama adalah menentukan 2 pendiri CV. Jadi sebagaimana syarat berdiri CV adalah minimal 2 orang atau lebih. Dan perlu menentukan siapa yang akan menjadi sekutu komoditer atau pasif, dan siapa yang akan menjadi sekutu komplementer atau sekutu aktif. Lalu yang kedua, itu menyiapkan data-data yang diperlukan untuk pendirian CV. Jadi data-data yang diperlukan dalam hal ini adalah yang pertama itu dokumen-dokumen yang telah disebutkan menjadi persyaratan pendirian CV. Lalu yang kedua adalah nama yang akan digunakan di CV. Lalu yang ketiga adalah mengisi resume untuk melengkapi tujuan dan sasaran CV. Lalu yang keempat, nama sekutu yang nantinya akan berkuasa. Lalu yang kelima, itu adalah pendaftaran tanggal akta. Lalu yang keempat, yang ketiga, itu membuat akta pendirian dari notaris. Lalu yang keempat, itu membubuhkan tanda tangan sebagai pendiri CV. Jadi dengan mendatangani dokumen tersebut, maka bertanggung jawab secara penuh terhadap apapun yang terjadi pada CV dengan konsekuensi masing-masing sesuai peran masing-masing. Yang kelima, itu mengurus surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Jadi surat ini perlu dimiliki untuk menyatakan lokasi perusahaan beroperasi. Surat ini menjadi acuan dalam pembuatan dokumen-dokumen lainnya seperti NPWP, perusahaan, terus izin usaha, dan tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang keenam adalah mengurus NPWP. Jadi selain NPWP pribadi, jadi seorang yang mendirikan CV itu harus memiliki NPWP usaha agar dapat mendirikan CV.
Yang ketujuh itu mendaftar ke pengadilan negeri. Jadi dalam hal ini mendaftarkan akta pendirian CV ke sekretaris pengadilan negeri. Jadi agar CV ini disetujui oleh daerah setempat. Yang ke-8 itu mengurus izin usaha. Yang ke-9 itu mengurus tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang ke-10 pengumuman ikhtiar resmi. Yang ke-11 itu mengurus nomor induk perusahaan atau NIB di online single submission atau SS. Dan ini ada contoh perusahaan berbentuk CV. Yang pertama ada di bidang makanan, itu ada contohnya, ada CV Catur Pangan Indonesia, lalu ada CV Safa Jaya, ada CV Sumber Karya, dan CV Catering Ibu Surabaya. Lalu di bidang fabrikasi mesin, itu ada CV Bintang Permata, CV JMIP, CV Industri Kreatif Madiun. Lalu di bidang di pertanian, itu ada CV Sadewa Agrijaya, lalu CV Ifong Farm, lalu CV Agrindo Farm and Food, dan CV Bumi Makmur. Lalu di bidang IT, itu ada contohnya ada CV Batrah Buana, CV Global Solusi Teknologi, lalu CV Adisatya IT Konsultan. Lalu di bidang perdagangan, itu ada CV Galuh Chandra Kirana, lalu CV Malino Trading, CV Unicorn, dan CV Senandung Ibu Pertiwi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Mas dan Mbak, Mas Gatot dan Mbak Clara. Oke, terima kasih. Apakah Mbak Azhar ya ada tambahan dan kelompoknya? Oke, silahkan Mas. Poin-poin penting tambahannya disampaikan, monggo. Oke, ya, silahkan. Ya, Mas. Oke. Cukup? Oke, Mas Mbak, sudah disampaikan tentang CV Komanditer Venoskap, atau dikatakan sebagai persekutuan komanditer. Ya, tadi jelas sekali bedanya. Yang lain-lain mirip-mirip seperti tentang prosedur pendirian, kemudian pasca perizinan, oke. Hanya yang berbeda apa? Saya coba untuk memberikan penegasan, saya tambahkan satu hal saja, satu hal. Kalau kita mencoba untuk memberikan pembedaan antara firma dan CV, kalau firma itu gimana? Ini gampangnya begini. Kalau firma itu ya 4 orang ini bareng-bareng menjalankan aktivitas usaha. Modalnya mereka punya, yang mengerjakan, yang mengelola mereka punya, dan kalau mereka, kalau ada keuntungan mereka bagi bersama-sama, kalau ada kerugian ya dia tanggung bersama. Tetapi kalau kemudian kita bicara tentang CV, sebenarnya mirip sekali. Hanya begini, nah bedanya hanya begini, bahwa kalau dalam satu CV itu ada
ada kelompok orang yang hanya titip modal, nggak ikut melakukan pengelolaan, tapi kemudian ada beberapa orang di samping mereka store modal, mereka ngurus PT-nya. Ngurus CV-nya, ngurus usahanya. Jadi beberapa teman hanya store modal dan dia diam, nanti kalau ada keuntungan dia akan mendapatkan bagian keuntungan dari penyertaan modal, tetapi ada kelompok lain, beberapa teman yang lain, di mana mereka setor modal untuk pengelolaan bisnis, dan mereka itu melaksanakan pengelolaan usahanya. Sehingga ada dua kelompok, yang satu pemodal hanya modal saja, yang satu modal, selain modal dia mengelola. Sehingga ada pembedaan, ada sekutu komanditer, sekutu komplementer. Itu tambahan saya. Oke, Mas Mbak, itu adalah perusahaan yang bukan badan hukum. Nah, nanti kita akan bicara tentang PT, itu bicara tentang badan hukum. Oke, Mas Mbak, sebelum kita bicara tentang PT, kalau ada yang mau disampaikan, silahkan. Oke, kalau tidak ada, saya akan beri kesempatan kepada teman-teman yang bicara tentang PT. Kita bicara dulu tentang bagaimana pendirian PT. Silahkan, Mas, Mbak, siapa yang mau menyampaikan? Kelompok. Oke, silahkan, Mbak. Baik, Pak. Ya. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang pendirian perseroan terbatas. Yang beranggotakan saya, Marcelina Elisa Putri, dengan NIM 201140013, sama teman saya, Marcelina Argia Dwindrawi, P, dengan NIM 202114012. Oke. Subtopik yang akan kami bahas yaitu yang pertama, mengenai pengertian perseroan terbatas, kedua, ciri-ciri perseroan terbatas, ketiga, kelebihan dan kelemahan perseroan terbatas, keempat, jenis-jenis perseroan terbatas, kelima, dasar hukum perseroan terbatas, keenam, syarat dan prosedur pendirian perseroan terbatas. Oke, untuk kelebihan kekurangan nanti di skip aja, Mbak, ya. Baik, Pak. Oke. Nah. Untuk pengertian perseroan terbatas itu sendiri yaitu sebuah badan usaha atau badan hukum yang memiliki modal untuk menjalankan kegiatan bisnis. Modal tersebut didapatkan dari para pemilik atau pemegang saham yang mempunyai porsi kepemilikan usaha berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Kemudian masuk ke subtopik yang kedua, yaitu ciri-ciri dari perseroan terbatas. Jadi, ciri-ciri dari perseroan yang terbatas itu, yang pertama, berbadan hukum. Hal ini berarti kekayaan serta tanggung jawab perusahaan harus dipisahkan secara hukum antara pemilik badan usaha dengan perusahaan itu sendiri. Kemudian ciri yang kedua adalah memiliki modal dasar berupa saham. Keberadaan modal menentukan usaha yang dijalankan bisa berkembang dan menjadi lebih maju. Jadi semakin besar modal yang dimiliki, maka peluang untuk berkembangnya akan semakin besar. Untuk perseroan terbatas, modal didapatkan dari para investor. Kemudian yang ketiga, yaitu bertujuan untuk mencari imbal hasil. Keuntungan yang diperoleh tidak akan didapatkan begitu saja.
Jadi, perusahaan diharuskan untuk memiliki strategi yang tepat dan matang. Sebelum mendirikan perseroan terbatas, biasanya pengusaha akan melakukan riset. Dari riset tersebut, kemudian perusahaan menjadi lebih mudah untuk mengetahui barang atau jasa yang akan ditawarkan diminati pasar atau tidak. Kemudian yang keempat, yaitu melaksanakan kegiatan usaha. Dalam melaksanakan kegiatan usaha ini, perseroan terbatas diharuskan untuk membuat anggaran dasar perseroan terbatas. Anggaran dasar perseroan terbatas harus memuat maksud, tujuan, serta kegiatan usaha apa yang akan dilakukan nantinya. Kemudian, yang kelima dipimpin oleh seorang direksi. Direksi ini memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk membuat perusahaan mencapai tujuannya. Pada umumnya, direksi pada perseroan terbatas berjumlah 3 orang atau lebih dengan masa jabatan 5 tahun. Direksi yang memilih perseroan terbatas dipilih berdasarkan kesepakatan antara para pemegang saham. Kemudian yang keenam, tidak mendapat fasilitas dari negara. Perseroan terbatas menjadi badan usaha di Indonesia yang tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Jika perseroan terbatas ini memajukan atau mengembangkan perusahaan, berarti modalnya harus milik sendiri, di mana modal tersebut dikumpulkan dari pemegang saham ataupun investor. Kemudian yang ketujuh, pemilik saham berhak mendapatkan dividen. Pemilik atau pemegang saham berhak untuk mendapatkan dividen tersebut sesuai dengan modal atau saham yang ditanamkan. Jika saham yang ditanamkan besar, maka dividen yang didapatkan pun juga akan besar. Kemudian ciri yang ke-8, karyawan berstatus pegawai swasta. Hal ini berarti hak-hak yang didapatkan oleh karyawan akan diatur sendiri oleh perusahaan. Meskipun begitu, dalam menentukan hak karyawan tetap harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Beberapa hak yang diatur perusahaan misalnya seperti jam kerja, gaji, uang lembur, bonus, dan sebagainya. Skip aja yang ini. Oke. Kemudian ada beberapa jenis dari perseroan terbatas. Jadi perseroan terbatas itu terdapat 6 jenis, yaitu yang pertama perseroan terbatas terbuka. Perseroan terbatas terbuka bersifat penyataan modalnya bersifat terbuka untuk para masyarakat. Jenis dari PT terbuka ini akan menjual sahamnya ke masyarakat melalui pasar modal. Beberapa contoh perusahaan seperti perseroan terbatas terbuka ini misalnya PT Bank Sentral Asia, kemudian PT Telekomunikasi Indonesia, kemudian PT Perusahaan Gas Negara, dan lain-lain. Jenis yang kedua itu ada PT tertutup. PT tertutup ini berbanding terbalik dengan PT terbuka. PT tertutup merupakan jenis PT yang tidak melakukan aktivitas jual beli sahamnya untuk masyarakat luas. Modal yang didapat dari jenis PT ini bisa dari kalangan seperti sahabat, keluarga, kerabat, dan lainnya. Contoh perusahaan PT tertutup ini misalnya Salim Group, Bakri Group, Sinarmas Group, Lipo Group, dan lain-lain. Jenis yang ketiga yaitu PT kosong. PT kosong merupakan jenis PT yang telah mengantongi izin usaha dan izin lainnya, tapi belum memiliki kegiatan yang dilakukan untuk kelangsungan perusahaan. Contohnya seperti PT Sarana Reka Tama Dinamika, PT Asian Biskuit, PT Adam Air, PT Semen Kupang, PT Bayu Air, dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu ada PT domestik. PT domestik adalah jenis PT yang sudah berdiri dan menjalankan operasional perusahaannya di dalam negeri dan harus mengikuti seluruh aturan yang berlaku di dalam negeri. Kemudian yang kelima ada PT perseorangan.
PT perseorangan merupakan jenis PT yang seluruh sahamnya hanya dipegang dan dimiliki oleh satu orang saja. Jadi, orang tersebut memiliki kekuasaan tunggal, di mana dia akan menguasai seluruh wewenang direktur dan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Yang keenam, ada PT asing. Jenis PT ini telah didirikan di luar negeri atau negara lain dengan mengikuti dan menjalankan peraturan yang berlaku dalam negara tersebut. Untuk yang selanjutnya mengenai dasar hukum perseroan terbatas. Dasar hukum PT ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas. Dalam undang-undang tersebut mengatur tentang tata cara untuk yang pertama, pengajuan permohonan serta pemberian pengesahan status badan hukum. Yang kedua, pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar. Yang ketiga, penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan atau pemberitahuan atas penerimaan perubahan data lainnya. Untuk syarat pendirian PT ini, yang pertama, pendiri minimal 2 orang atau lebih dan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, struktur pengurus minimal terdiri dari 1 direktur dan 1 komisaris. 3, untuk PT lokal, pemilihan nama PT terdiri atas 3 suku kata dan tidak boleh mengandung kata asing. Yang keempat, susunan pemegang saham wajib mengambil bagian saham. Kelima, PT memperoleh status badan hukum setelah mendaftar ke Kemenkumham dan mendapatkan bukti pendaftaran. Keenam, suami istri yang mendirikan PT secara bersama-sama namun belum memiliki perjanjian nikah harus memasukkan 1 orang sebagai pihak pemegang saham. Ketujuh, PT wajib memiliki modal dasar yang besarnya sebagaimana kesepakatan pendiri perseroan. Sedangkan untuk PT PMA modal dasarnya minimal sebesar 10 miliar rupiah. Yang terakhir, setoran modal minimal 25% dari modal dasar perusahaan. Kemudian berikutnya prosedur dari pendirian perseroan terbatas. Jadi prosedur yang pertama yaitu pengajuan nama perseroan terbatas. Pengajuan nama perseroan terbatas ini didaftarkan oleh notaris melalui sistem administrasi badan hukum Kemenkumham. Adapun persyaratan yang dibutuhkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu melampirkan asli formulir dan pendirian surat kuasa. Yang kedua melampirkan fotokopi kartu identitas penduduk, para pendirinya, dan para pengurus perusahaan. Yang ketiga melampirkan fotokopi KK pemimpin atau pendiri PT. Proses ini bertujuan untuk melakukan pengecekan nama PT di mana pemakaian PT tidak boleh sama atau mirip dengan nama PT yang sudah ada. Maka yang perlu disiapkan adalah 2 atau 3 pilihan nama PT. Kemudian prosedur yang kedua adalah pembuatan akta pendirian PT. Pembuatan akta pendirian PT dilakukan oleh notaris yang berwenang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Menteri Kemenkumham. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan akta ini yaitu seperti kedudukan PT, yang mana PT harus berada di wilayah Republik Indonesia dengan menyebutkan nama kota, di mana PT melakukan kegiatan usaha sebagai kantor pusat. Yang meliputi beberapa hal. Yang pertama, pendiri PT minimal 2 orang atau lebih. Yang kedua, menetapkan jangka waktu berdirinya PT selama 10 tahun, 20 tahun atau lebih, atau bahkan tidak perlu ditentukan lamanya, artinya berlaku seumur hidup. Yang ketiga, menetapkan masuk dan tujuan serta kegiatan usaha PT.
Yang keempat, akta notaris yang berbahasa Indonesia. Yang kelima, setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan. Kemudian modal dasar minimal 50 juta rupiah dan modal di setor minimal 25% dari modal dasar. Kemudian minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris, dan pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. Kemudian prosedur yang ketiga adalah pembuatan SKDP. Pembuatan SKDP atau surat keterangan domisili perusahaan diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor PT Anda berada, yang mana sebagai bukti keterangan atau keberadaan alamat perusahaan. Prosedur yang keempat adalah pembuatan NPWP. Permohonan pendaftaran NPWP diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili PT, persyaratan lain yang dibutuhkan, seperti NPWP pribadi Direktur PT, kemudian fotokopi KTP Direktur, kemudian SKDP, dan akta pendirian PT. Selanjutnya, prosedur pendirian PT yang kelima adalah pembuatan anggaran dasar perseroan. Dalam prosedur yang kelima ini, diajukan kepada Menteri Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan anggaran dasar perseroan atau akta pendirian sebagai badan hukum PT sesuai dengan UU PT. Persyaratan dibutuhkan antara lain seperti bukti setor bank senilai modal disetor dalam akta pendirian, kemudian bukti penerimaan negara bukan pajak sebagai pembayaran berita acara negara, dan yang terakhir asli akta pendirian. Kemudian prosedur yang keenam adalah mengajukan SIUP. SIUP ini berguna agar PT dapat menjalankan kegiatan usahanya. Namun perlu diperhatikan bahwa setiap perusahaan patut membuat SIUP selama kegiatan usaha yang dijalankan termasuk dalam klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLUI, sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Adapun klasifikasi dari SIUP berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu SUP kecil, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah. Kemudian SIUP menengah, kekayaan bersihnya lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian SIUP besar, kekayaan bersihnya lebih dari 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan juga bangunan tempat usaha. Kemudian prosedur yang ketujuh adalah mengajukan tanda daftar perusahaan. Prosedur yang ketujuh ini diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Koperasi Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kota atau Kabupaten terkait sesuai dengan domisili perusahaan. Kemudian prosedur yang ke-8 adalah Berita Acara Negara Republik Indonesia atau BNRI. Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kemenkumham, maka harus diumumkan dalam BNRI dari perusahaan yang telah diumumkan dalam BNRI, maka perseroan terbatas telah sempurna statusnya sebagai badan hukum. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada beberapa hal yang tadi menjadi penting. Silahkan kelompok lain yang kelompok 4 yang lain ada yang mau menambahkan, Mas, Mbak? Mungkin mau nambahin itu Pak, syarat terdapat izin dari Menteri Hukum sama Asasi Manusia. Silakan Mbak, disampaikan Mbak.
syaratnya nggak usah di-share screen ya Pak, soalnya cuma 3. Oke, nggak apa-apa, silahkan. Syaratnya itu perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Yang kedua, akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Yang ketiga, paling sedikit modal yang ditempatkan dana di setor adalah 25% dari modal usaha, sesuai dengan UU nomor 1 tahun 1995 dan UU nomor 40 tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas. Udah, Pak. Oke, hanya Undang-Undang nomor 195 sudah dicabut ya, jadi tidak usah dimasukkan. Oke, tadi diberikan penegasan karena tadi sebelumnya juga sudah disebut tentang berapa modal yang harus disetorkan. Oke, terima kasih. Berikutnya saya minta tolong untuk organ, bahwa kalau ini sebagai badan hukum dia melakukan aktivitas maka diperlukan organ. Tadi sedikit sudah disebutkan apa organnya, tetapi saya minta dijelaskan tentang peran masing-masing organ itu. Silahkan, Mas, Mbak. Pak, kelompok saya boleh, Pak? Silahkan. Tapi ini melihat waktu tinggal 6 menit lagi, Pak. Apakah masih cukup? Silahkan, Mbak. Makanya waktunya digunakan sebaik-baiknya. Oh iya, baik, Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Oke. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Poin-poin pentingnya. Jadi ini saya dengan NIM 20008 bersama dengan teman saya Cecilia Cindy 2006. Di sini singkat aja ya, Pak. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok topik keempat tentang perseroan terbatas. Di sini kami topiknya adalah organ perseroan terbatas. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas ini terdiri dari rapat umum pemegang saham, RUPS, direksi atau dewan komisaris. Nah, rapat umum pemegang saham ini adalah bagian dalam suatu perseroan terbatas yang memiliki kuasa atas segala sesuatu. Ada 2, yaitu perseroan luar biasa dan tahunan. Nah, kalau perseroan tahunan ini, dia itu kegiatannya dalam kurun waktu setahun sekali atau paling lambat 6 bulan dengan ketentuannya adalah setelah melewati periode tahun buku perusahaan. Sedangkan RUPS luar biasa itu suatu perusahaan sewaktu-waktu tergantung dengan kebutuhan perusahaannya, di mana jenis ini diadakan ketika ada perubahan dalam perusahaan, baik itu masalah kecil atau besar seperti perubahan nama, logo, kedudukan, pemegang komisaris, atau hal lainnya. Kemudian ada direksi. Direksi ini adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Direksi ini berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang tadi, dalam anggaran dasar perseroan. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 orang anggota direksi. Kemudian yang terakhir ada Dewan Komisaris. Nah, Dewan Komisaris ini adalah organ yang melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar. Jadi komisaris tidak bertugas menjalankan operasional perusahaan. Nah, di sini ada tujuan dari RUPS. Mungkin teman saya Cecilia Cindy bisa membantu menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih Cindy atas waktunya. Kemudian di sini ada tujuan RUPS. Nah, tujuan RUPS yang pertama itu laporan atas kegiatan perseroan. Kegiatan perseroan yang dilakukan selama setahun itu harus ada laporannya. Hal ini bertujuan agar para penanam saham atau investor itu sama-sama bisa mengetahui dan mengecek secara langsung apakah dalam kondisi yang stabil atau tidak ada keuangan yang diinvestasikan pada perseroan terbatas. Kemudian yang kedua ada laporan pelaksanaan.
Untuk laporan pelaksanaan yang dimaksud di sini adalah laporan sebagai wujud tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Jadi dalam upaya pelaksanaan tugas atau kegiatan perseroan sudah sesuai dengan aturan dan tidak melanggar kesepakatan yang dibuat. Kemudian yang ketiga ada laporan keuangan. Laporan keuangan di sini menjadi hal pokok, bahkan menjadi poin inti dari diadakannya RUPS. Dari laporan keuangan ini bisa diketahui terkait laba atau rugi yang didapat oleh perseroan terbatas. Kemudian dari adanya laporan keuangan ini bisa tahu mengenai perbandingan dengan tahun sebelumnya. Kemudian yang keempat ada gaji dan tunjangan. Untuk gaji dan tunjangan ini bukan yang dikeluarkan karyawan, tapi lebih ke Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi. Dari diselenggarakan kegiatan RUPS ini jadi lebih terbuka mengenai gaji yang didapat oleh para anggota Dewan tersebut. Kemudian yang kelima ada nama Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi. Pembahasan tentang RUPS juga menentukan siapa nama yang akan menduduki Dewan Komisaris dan menduduki anggota Dewan Direksi. Semua nama dewan dituliskan dan diketahui secara sesama dengan para investor agar jelas dewan yang bertanggung jawab atas jalannya kegiatan perseroan terbatas. Kemudian yang keenam ada rincian masalah yang terjadi. Dalam kegiatan ini yang dilakukan perseroan terbatas harus terbuka. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Dalam kegiatan RUPS, masalah yang terjadi dan berpengaruh terhadap kegiatan usaha perseroan harus dilaporkan juga. Kemudian lanjut sih. Nah, kemudian ada tata cara penyelenggaraan RUPS. Oke, Mbak. Mohon maaf, Mbak, karena waktunya sudah ini. Oke, kita potong dulu ya, Mbak ya. Tadi poin pentingnya sudah jelas. Apa itu organ dan masing-masing fungsinya. Meskipun ini masih bisa agak panjang, hanya karena waktu Anda juga harus harus berbagi dengan kuliah berikut tentunya. Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Mbak Katarina dan Mbak Cindy, kita stop. Bukan dulu. Pak, saya sama Cecilia Cindy Pak, Cindy Tresya. Ya, Cecilia Cindy dan Cindy Tresya. Katarina Yeri ya. Bukan Pak, Cindy Tresya.